Pemirsa Hasanah, dalam Islam, anak tidak hanya dipelihara sejak setelah lahir semata, bahkan sejak seseorang berpikir akan menikah. Nabi SAW telah bersabda agar kita memilih pasangan atau istri yang solehah. Islam telah memberikan perhatian yang besar untuk keselamatan keturunan dan anggota keluarga agar menjadi kuat. Tidak hanya secara akhlak, bahkan dalam hal genetika tubuh dan kejiwaan. Pemeliharaan ini terus berjalan sampai mencapai masa kehamilan dan ketika hendak melahirkan. Saat melahirkan, menyusui, dan tahapan pendidikan serta perkembangan berikutnya. Di antara bukti perhatian Islam terhadap anak pada masa kelahiran adalah masalah tahnik. Artinya, mengunyahkan kurma ke mulut bayi yang baru lahir dengan cara menggerakkannya ke kanan dan ke kiri secara lembut. Ini merupakan sunnah Rasulullah SAW yang banyak diabaikan umat ini. Cara ini pernah dilakukan pada bayi Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum, putra Asma binti Abi Bakar. Asma melahirkan saat perjalanan hijrah ke Madinah. Ketika tiba di Kuba dan Asma binti Abu Bakar melahirkan, Asma kemudian mendatangi Rasulullah SAW dan meletakkan bayinya di pangkuan beliau. Rasul meminta kurma lalu mengunyahnya dan meludahkannya ke mulut bayi itu. Maka yang pertama kali masuk ke kerongkongannya adalah ludah Rasulullah SAW. Setelah itu, beliau mentahniknya atau memasukkan kunyahan kurma ke langit-langit mulut sang bayi dan mendoakan barokah baginya. Lalu Allah memberikan barokah kepada bayi yang bernama Abdullah ini. Masih banyak lagi riwayat tentang anjuran tahnik terhadap bayi yang baru melahirkan. Imam Nawawi mengungkapkan sunnah tahnik atau mengunyahkan kurma dan meletakkannya di langit-langit mulut bayi yang dilakukan Rasul SAW kepada bayi yang baru lahir. Nabi menganjurkan agar yang melakukan tahnik ini adalah orang yang saleh. Tahnik atau mengunyahkan kurma dan diletakkan di langit-langit mulut bayi ini sebaiknya dilakukan dengan kurma. Jika tidak ada kurma, dengan yang lain pun tidak mengapa. Tahnik sebaiknya dilakukan pada hari ketika bayi dilahirkan berdasarkan teks hadis SAW. Namun jika tidak memungkinkan, bisa dan boleh dilakukan di hari berikutnya. Inilah anjuran dan sunnah Nabi SAW terhadap bayi baru dilahirkan yang kurang mendapat perhatian. Amalan sunnah seringkali dianggap sebagai amalan tambahan yang tidak perlu dikerjakan, karena dengan meninggalkan tidak ada dosa baginya. Padahal Islam itu tegak karena kumpulan dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ketika semua sunnah beliau SAW, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, ucapan, perbuatan ataupun ketetapannya dilaksanakan, maka akan tergambarlah Islam yang sempurna. Sebaliknya, ketika umat Islam meninggalkan sunnah-sunnah beliau sedikit demi sedikit, berarti Islam akan hilang sedikit demi sedikit. Inilah yang ditegaskan Abdullah Ad-Dailami. Sesungguhnya pertama kali hilangnya agama Islam adalah dengan ditinggalkannya sunnah. Agama ini akan hilang sesunah demi sesunah, sebagaimana lepasnya tali seutas demi seutas. Karena itulah selayaknya bagi kita umat Islam menghidupkan sunnah Rasulullah SAW yang merupakan gambaran dari Islam itu sendiri. Dalam rangka menjaga sunnah agar tetap dikenal dan diamalkan di tengah-tengah masyarakat sehingga Islam tetap eksis. Walaupun tidak mudah bagi kita untuk mengamalkan seluruh sunnah Rasulullah SAW secara utuh, dikarenakan kelemahan pada diri kita. Akan tetapi yang diharapkan dan dituntut dari kita adalah semangat dan upaya yang kuat untuk melaksanakannya. Meskipun amalan ini hukumnya sunnah atau tidak wajib, tetapi jangan sampai ditinggalkan. Semaksimal mungkin kita berusaha mengamalkannya dengan meminta pertolongan kepada Allah. Karena hukum mustahab adalah anjuran, bukan untuk ditinggalkan. Apalagi membiasakan meninggalkan suatu anjuran akan menjadi sebab anjuran itu hilang dari ingatan kita. Dengan dalih kesibukan atau tidak sempat melakukan, amalan-amalan sunnah mulai dilupakan oleh sebagian kaum muslimin atau terlupakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apa yang diberikan Rasul kepada kalian, maka ambillah. Sedangkan apa yang beliau larang darinya, maka berhentilah." Al-Quran Surah Al-Hasr ayat 7. Cukuplah pesan Rasul SAW menjadi pegangan untuk senantiasa mengamalkan amalan sunnah. Barang siapa yang mencontohkan jalan yang baik di dalam Islam, maka ia akan mendapat pahala dan pahala orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mencontohkan jalan yang jelek, maka ia akan mendapat dosa dan dosa orang yang mengerjakannya sesudahnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam.